kesehatan, ya, kenikmatan yang kadang-kadang membuat kita menjadi lalai, ya, menjadi orang-orang yang lebih banyak lebih banyak mengurusi dunia daripada mengurusi akhirat. Nah, hari ini kita akan membahas ya, melakukan update ya terkait saudara-saudara kita di Palestina ya. Moga-moga dalam waktu 1 jam ini kita bisa memberikan pemahaman dan juga bisa menyampaikan apa yang perlu kita pahami pada saat ini. Sebentar nih, tadi laptopnya baru ditutup jadi PowerPoint-nya hilang. Bentar, saya buka dulu. Baik, beberapa hari ini adalah kondisi yang menyedihkan ya bagi kita semua karena kondisi saudara-saudara kita di jalur Gaza tentu sangat menyita perhatian pikiran ya, terutama tentu saya sendiri yang selama ini memang berkecimpung dan mengurusi urusan Palestina ini udah lebih daripada 13 tahun ya. Tentu yang terjadi sekarang adalah hal yang saya harap membuka mata semua orang ya, bukan hanya Muslim tapi juga siapapun orang-orang yang melihat bahwa memang ini harus dihentikan dan ini harus menjadi pemikiran kita semua bahwa kita memang harus melakukan kontribusi ya untuk terkait masalah kepalestinaan ini. Saya akan coba share screen. Ya. Ini sebenarnya materinya materi pendek ya, tapi saya berharap agar pada hari ini moga-moga saya bisa menjelaskan dengan cukup komprehensif begitu. Baik teman-teman, ketika kita bertanya ya, ada apa di Gaza gitu ya, kita lihat bahwa sejak tahun 1948, kenapa tahun 48? Itu negara Israel penjajah ya mendirikan entitas Yahudi yang kemudian entitas Zionis. Apa beda Yahudi sama Zionis? Yahudi itu adalah rasnya dan agama, kalau Zionis itu adalah cita-cita politik ya, gerakan politik yang ingin mendirikan negara khusus di dalamnya adalah orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka memang sejak abad ke-18 itu sudah sering dipersekusi karena eksklusivitasnya ya, sehingga orang-orang Yahudi menganggap mereka harus hidup di sebuah tempat yang itu hanya mereka saja begitu. Nah, sejak tahun 48 ya mereka mendirikan negara Israel di atas tanah dan darah rakyat Palestina. Dan sejak itu terjadilah 3 hal yang seharusnya menjadi concern ya bagi semua orang yang peduli dengan masalah keadilan di muka bumi ini. Yang pertama melakukan genosida atau pembantaian, kedua melakukan ethnic cleansing dan melakukan sistem apartheid. Nah, inilah yang kalau kita lihat, saya bulan Februari tahun 2023 yang lalu saya bertemu dengan Miko Peled ya. Miko Peled itu dia adalah seorang Yahudi yang kelahiran di Al-Quds, dan dia pun ayahnya tuh termasuk yang memprakarsai peristiwa penyerbuan Masjid Aqsa pada tahun 1967 ya, dan sekarang dia menjadi aktivis pro Palestine. Dia mengatakan pokoknya kalau bicara sama Palestina bicara 3 hal ini. Pertama ada genosida, ada ethnic cleansing, dan ada apartheid. Nah, ini sedikit saya flashback dulu. Ini adalah Palestina, teman-teman ya. Palestina ini terletak di antara benua Eropa, Afrika, Asia, dan ini adalah Indonesia. Kita lihat jarak di antara keduanya itu 8.445 km ya, tentu jauh gitu. Dan jarak ini kalau naik pesawat kita 11 jam. Sama kalau kayak di Indonesia ke Jeddah, Indonesia ke Medina, Indonesia ke Turki 11 jam karena dekat-dekat jaraknya gitu. Tapi yang kita lihat adalah ketika kita bicara Indonesia dan Mekah, Indonesia dan Masjidil Haram, kita itu dengan Masjidil Haram dan Medina dan Mekah itu jauh di mata, dekat di hati gitu. Tapi kalau bicara Palestina, jauh di mata, jauh di hati. Ibu, mohon maaf. Ya. Kameranya Ibu ketutup. Biasanya Ibu nggak ketutup. Ya, tapi nggak boleh gitu juga. Yang kan nggak buka kamera juga kan? Oh, silakan. Jangan buka kamera. Iya, biasanya Ibu Fira nggak pernah. Iya. Silakan Bu Jadi, lanjut. jadi kita lihat bahwa sebenarnya Allah itu sudah mendekatkan kita dengan Masjidil Aqsa, dengan Palestina. Terbukti dari surat Al-Isra ayat pertama, yang ini bukan satu-satunya surat tentang keutamaan Palestina.
Tapi dia adalah surat yang sangat penting. Kenapa? Karena Anda peristiwa Isra Mi'raj di sini, dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram di dalam satu ayat. Dan kita lihat di dalam Al-Qur'an dari ayat pertama dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu tidak ada masjid lain yang disebut. Cuman ada dua, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kita mulai dulu dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim ya. Nanti kita akan bisa berbicara dengan orang-orang di luar muslim dengan fakta-fakta kemanusiaan yang nanti akan kita bahas. Kita perlu kuat dulu nih fondasinya buat kita semua, ya. Nah, ini adalah Masjidil Aqsa, teman-teman sudah tahu ya, semuanya adalah Masjidil Aqsa, luasnya 14,4 km. Semua di dalam garis ini semua adalah Masjidil Aqsa. Ya, warna kuning namanya Masjid Quba As-Sokhro, di bawahnya ada Sokhro atau batu besar di mana Rasulullah SAW menginjakkan kakinya ketika Mi'raj, dan ini adalah Masjid Al-Qibli. Dan sebelah kiri ini ada tembok buruk, ya, ada tembok buruk, ada masjid buruk di sini. Lalu ini ada wilayah ini namanya Kampung Maroko. Kenapa disebut Kampung Maroko? Karena kampung ini adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis kepada tentara-tentara dan masyarakat Maroko yang membantu beliau untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi ini yang abu-abu namanya Masjid Al-Qibli. Ini namanya Masjid Quba As-Sokhro. Di sini ada Musola Al-Marwani di bawah tanah. Ini ada Masjid Buruk dan di sini adalah tembok buruk. Ya, ini diperhatikan dulu. Minimal walaupun di sini banyak sekali situs-situs berharga di umat Islam, tapi minimal 4 ini yang kita semua harus paham. Ketika kita bicara tentang Baitul Maqdis, ya. Jadi kalau dia nanya, Bu, Baitul Maqdis sama Al-Aqsa beda apa? Kalau Al-Aqsa itu nama di dalam Al-Quran langsung dari Allah. Kalau Baitul Maqdis itu nama Masjidil Aqsa yang diberikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis terkait Isra dan Mi'raj. Ya. Dan ternyata hadis-hadis tentang Baitul Maqdis ini tidak hanya ada di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Tapi ketika Rasulullah, kalau Al-Isra ayat pertama itu bercerita tentang Isra dan Mi'raj, cuman satu bagian saja. Ya, ada peristiwa Isra Mi'raj sebelah kiri atas. Tapi kalau Allah berbicara soal Baitul Maqdis, sebenarnya Allah bercerita tentang keberkahan, tentang kesucian, tentang sumpahnya Allah, tentang janjinya Allah kepada orang-orang soleh, ya, mewarisi Masjidil Aqsa untuk orang-orang soleh, lokasi kisah-kisah di dalam Al-Quran, perubahan arah kiblat, peristiwa Isra Mi'raj, dan perusakan yang dilakukan Yahudi terhadap Baitul Maqdis. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu hanya satu ya dari 12 atau 11 ayat yang berbicara tentang keutamaan Baitul Maqdis. Oke. Jadi kita lihat dari awal ya terjadinya penjajahan di atas bumi Palestina ini adalah terjadinya konspirasi. Ya, terjadinya konspirasi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat pertama menyebutkan kepada kita, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang kafir sebagian menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ila taf'aluhu. Kalau kalian tidak melakukan. Tidak melakukan apa? Tidak melakukan menjadi penolong bagi sebagian kalian yang lain. Takun fitnatun fil ardi. Akan terjadi fitnah di atas bumi. Wa fasadun kabir. Dan kerusakan yang sangat besar. Dan inilah yang terjadi ya. Jadi saya katakan ya ketika 1917 Menteri Luar Negeri Inggris, karena waktu itu setelah Perang Dunia Pertama Turki Utsmani kalah, Palestina berada di bawah Inggris, Menteri Luar Negeri Inggris menyerahkan kepada Rothschild, kepada juragan kaya Yahudi yang membiayai gerakan Zionisme, menyerahkan sebagian tanah kepada gerakan Zionis, dan kemudian mulailah terjadi banyak sekali imigrasi orang-orang Yahudi dari Eropa ke Palestina. Itu mereka kerjasama antara Zionis, kerjasama dengan Inggris dan Perancis gitu ya. Lalu terjadi tahun 47 Palestina dibagi menjadi 2 negara. Itu kerjasama itu berkat siapa ya? Ya konspirasi mereka gitu. Tahun 48 Inggris keluar dari Palestina dan kemudian diganti dengan berdirinya negara Israel. Lalu terjadi pembantaian mulai tahun 48. Lalu tahun 67, kalau 48 itu Masjid Al-Aqsa belum berhasil dikuasai oleh Zionis, tahun 67 Masjid Al-Aqsa sudah berhasil dikuasai oleh Zionis. Ini juga berkat persekongkolan mereka dan yang terjadi dengan sekarang. Dan tahun 1969 ya, itu terjadi pembakaran yang di Masjid Al-Aqsa ya yang menghabiskan mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sampai Perdana Menteri Israel waktu itu yang bernama Golda Meir mengatakan, saya mengira besok pagi saya bangun itu
orang-orang Islam menyerang kami gitu. Tapi ternyata semuanya pada tidur gitu. Makanya Allah mengatakan kalau kita tadi saling membantu, fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah luar biasa di muka bumi ini dan wafasadun kabir, dan kerusakan yang luar biasa. Nah, kita lihat teman-teman ya. Inilah the shrinking map of Palestine ya. Peta Palestina yang semakin menyusut. Kita lihat di awal ini British di bawah Ottoman Empire. Jadi waktu itu Inggris baru menguasai Mesir ya, masih menguasai Mesir. Dan ini semua kita lihat Yerusalem atau yang kita kenal dengan kota Al-Quds yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa ya, di sini. Kemudian ada Yordania, di atas ada Libanon, di atas lagi Suriah ya. Jadi dulu Palestina, Suriah, Yordania, Libanon, Suriah, ini yang kita sebut dengan bumi Syams. Lalu datanglah kolonialis dari barat dan membuat dan ingin memecah belah bumi Syams yang kita sebut bumi Syams, dan mereka tahu banget belajar tentang agama kita ya, bahwa bumi Syams ini memang dia merupakan qalbul muslim, dia merupakan jantung umat Islam ya, jantung dari perjuangan umat Islam begitu. Dan kita lihat lebih jantungnya lagi itu adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Maka Allah mengatakan alladzi barakna haulahu. Yerusalem kalau kata orang Nasrani, kalau kata orang Yahudi Ursalim, kalau kata kita Masjid Al-Quds ya, kota Al-Quds. Oke. Kemudian selesai Perang Dunia Pertama, antara Perang Dunia Pertama sampai akhir Perang Dunia Kedua, Palestina ini sudah dikuasai oleh British Empire ya, kerajaan Inggris. Kenapa? Karena kalah Perang Dunia Pertama itu langsung diambil alih oleh British Empire atau kerajaan Inggris ya. Lalu seperti saya bilang tadi, dengan deklarasi Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris pada tahun 1917 memberikan sebagian tanah Palestina kepada orang-orang Zionis, muncullah banyak sekali pendatang-pendatang Yahudi dari luar Palestina, ya. Dan kita lihat setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu berdiri LBB dan kemudian berubah menjadi PBB. Dan Israel ya mendapatkan angin, Zionis mendapatkan angin karena PBB membagi menurutnya untuk meminimalisir konflik, dibagi menjadi gitu. Curangnya ya, kalau kita lihat, kalau kita punya rumah mau dibagi dua, tentunya kita harus punya tanah yang lebih banyak dong gitu. Tapi ternyata yang dibagi kepada Zionis itu adalah sekitar 54%, buat orang Palestinanya 45%, 1%-nya itu ada di wilayah internasional. Di sini kita lihat ya konspirasi yang terjadi. Kemudian tahun 47 lalu terjadi peristiwa Nakbah. Peristiwa Nakbah disebut Arab Israel War ya. Itu perang antara negara-negara Arab dan Israel, dan ternyata kemudian Israel menang ya. Israel mendirikan banyak tuh runtutan-runtutan peristiwanya. Mulai dari akhir tahun 48 sudah mulai terjadi perampasan tanah, pembunuhan buat rakyat Palestina. Lalu tanggal 14 Mei karena mungkin Zionis sudah melihat tambah banyak saja gitu ya orang-orang yang Yahudi yang masuk dan menjadi lebih banyak popularitasnya di Palestina, sehingga mereka merasa kuat untuk mendirikan negara. Akhirnya tanggal 14 Mei 48 berdirilah mereka mendeklarasikan secara mandiri ya berdirinya negara Israel. Dan sebelumnya Inggris yang tadinya menguasai Palestina sudah keluar itu, langsung menyerahkan mandatnya kepada penjajah atau kepada Zionis. Itu 14 Mei. 15 Mei terjadi peristiwa yang kalau kami aktivis Palestina sudah sangat paham dengan istilah Nakbah, peristiwa Nakbah atau disebut dengan katastrofe atau bencana gitu. Apa yang dilakukan oleh Israel? Israel ingin menguasai Masjid Al-Aqsa, kota Al-Quds. Tetapi pada tahun 48 itu dia hanya bisa menguasai Al-Quds Barat, sementara Masjid Al-Aqsa adanya di Al-Quds Timur. Ini Al-Quds Barat ya, yang bagian putih-putih ini. Dengan cara apa? Mereka mengusir rakyat Palestina, menjadikan 15.000 syahid, lebih dari 750.000 harus mengungsi, lebih dari 500 kota dan desa dibakar. Dan kemudian mereka menamai wilayah-wilayah yang berhasil mereka kuasai pada tahun 48 itu dengan Israel. Nah, di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman, Israel itu nggak eksis, nggak ada. Maka kalau aktivis Palestina nggak mau menyebutnya Israel, kami menyebutnya dengan wilayah 48. Kenapa wilayah 48 atau Ar-Ardul Muntalah ya, negeri yang wilayah yang di occupied land, itu wilayah yang dikuasai.
atau kita menyebutnya wilayah 48, artinya yang dikuasai Israel pada tahun 48. Jadi nggak ada Israel ini. Bagi kita ini adalah Palestina. Makanya saya tulis kau tetap Palestina, ya. Jadi ini adalah tahun 48. Lalu mereka penasaran dong, karena mereka ingin menguasai Al-Quds untuk menjadikan Al-Quds sebagai kota yang khusus orang Yahudi, menjadi pusat mereka, menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan mendirikan Haikal Sulaiman, ya. Lalu terus yang terjadi perang besar tahun 67 ini antara Yordania, Suria, Mesir, Libanon, ya, dan negara-negara apa yang lain menyerang Israel, dan Israel menang, ya. Israel menang dan berhasil menguasai Masjid Al-Aqsa, yaitu Al-Quds sebelah timur. Nah, sejak inilah terjadi upaya penghancuran sekitar Masjid Al-Aqsa, usaha yang disebut Yahudisasi demografis. Artinya mereka ingin agar jumlah orang Yahudi lebih banyak daripada jumlah orang-orang Arab Palestina di situ, ya. Kemudian ada Yom Kippur War, Camp David. Kenapa Camp David Accords ini dikatakan secara khusus? Karena pada tahun 79 ini, ya, kalau nggak salah saya tahun 73 itu ada perjanjian Khartoum, ya. Perjanjian Khartoum itu semua negara Arab menandatangani perjanjian bahwa mereka sampai kapanpun mereka tidak mau mengakui Israel, ya. Itu di Khartoum di Sudan. Tetapi pada tahun 67 kita lihat Semenanjung Sinai ini lari atau jatuh ke tangan Israel. Akhirnya tahun 79, ya, waktu itu presidennya adalah Presiden Anwar Sadat, itu menemui pimpinan Israel di perjanjian Camp David, ya. Saya lupa nama presidennya, Anwar Sadat, kemudian Israelnya Menahem Begin, satu lagi yang dari Amerika Serikat Ronald Reagan, ya, kalau saya tidak salah Ronald Reagan, bikin perjanjian. Apa kata Anwar Sadat? Kalau kamu mau mengembalikan Semenanjung Sinai kepada kami akan mengakui negara Israel. Nah, disinilah, ya, dianggap mulai terjadi pepecahan di antara negara-negara itu, gitu. Dan semakin banyak yang kemudian melupakan perjanjian Khartoum yang tahun 1973 itu, ya. Dan sekarang inilah sisa tanah yang masih menjadi milik Palestina. Tapi kok dibilang di tepi barat tuh enggak juga, gitu, karena di tepi barat ini mereka itu cuman bentuknya Palestinian Authority, otoritas Palestina. Dia nggak punya negara, dia nggak punya tentara, semuanya masih dikuasai oleh Israel di tepi barat dan di Al-Quds, sementara yang memiliki pemerintahan khusus itu cuma adalah Gaza. Karena kita tahu tahun 2006 Gaza melakukan pemilu internal dan memilih partai Hamas, dan Hamas menang, sementara dan mulai terjadi sejak tahun 87 terjadi perlawanan rakyat terhadap Israel. Lalu setelah Hamas menang di sini, Israel meninggalkan Gaza tahun 2007, tapi bukan gratis, gitu, ya. Mereka meninggalkan Gaza dan memusatkan perhatian mereka di tepi barat dan Al-Quds, dan kemudian Gaza diblokade. Jadi Gaza ini sudah diblokade, maka disebut sebagai the largest prison of the world, ya. Menjadi penjara yang paling luas di seluruh dunia itu adalah Gaza, ya. Dan disinilah Gaza ini yang kemudian sering mengalami agresi sudah 5 kali sampai hari ini, ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah negeri Syams, Lebanon, Palestina, Yordania, Syria. Ini adalah negeri Syam, termasuk Irak, ya. Nah, inilah yang sering menjadi pusat akidah, ya, pusat perjuangan umat Islam, dan inilah yang kemudian dipecah-pecah oleh para kolonial, ya, oleh para penjajah. Kita lihat sebentar. Ada film 5 menit, kita saksikan sama-sama. ما هي حرب عام 67؟ قبل التكلم عن الحرب سنذكر بعض الحقائق الهامة التي تتعلق بقضية فلسطين. في عام 1900 لم يشكل اليهود سوى 5% من سكان فلسطين، ومع انطلاق المشروع الصهيوني والاحتلال البريطاني لفلسطين توالت هجرات اليهود من بولندا ورومانيا وألمانيا وروسيا وغيرها إلى فلسطين، إلى أن وصلت نسبة اليهود في فلسطين عام 47 إلى 31%. وخلال هذه الفترة حاولت الدول الاستعمارية إضفاء الشرعية لهذه الهجرات الكثيفة وتقسيم أرض فلسطين بين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين وبين اليهود الوافدين.
مثل لجنة بيل لتقسيم فلسطين عام 37 ومشروع قرار الأمم المتحدة 181 عام 47. وأعطت هذه المقترحات اليهود أضعافا مضاعفة مما كانوا يملكونه في فلسطين، ولم تنفذ هذه المقترحات. في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين، وأعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل، فاندلعت الحرب بين الجيوش العربية التي تريد تحرير فلسطين وبين الصهاينة الذين يريدون أن ينشئوا دولتهم عليها بالقوة. وانتهت الحرب بانتصار اليهود الوافدين واحتلالهم ل78% من أرض فلسطين وإقامة دولة إسرائيل عليها. وفي السنة التالية انضمت إسرائيل إلى الأمم المتحدة كدولة معترف بها عالميا. ومن نتائج الحرب تقسيم مدينة القدس، فبقي الجزء الشرقي بيد المسلمين وأصبح الجزء الغربي بيد الصهاينة، وبقي المسجد الأقصى في شرقي القدس بيد المسلمين إلى أن جاءت حرب عام 67. في 5 من حزيران عام 67 شنت إسرائيل حربا على الجزء المتبقي من فلسطين إضافة إلى أجزاء من مصر وسوريا والأردن، ودمر الكيان الصهيوني جزءا كبيرا من العتاد العسكري العربي، حيث قام بقصف الطائرات المصرية وهي في مطاراتها. نتائج الحرب: خلال 6 أيام احتلت إسرائيل كل فلسطين، بل واحتلت مناطق جديدة من الدول العربية المجاورة، حتى أصبحت مساحة إسرائيل 3 أضعاف ما كانت عليه. فقد احتلت الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة وإدارة القوات الأردنية، واحتلت قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة وإدارة القوات المصرية، واحتلت سيناء من مصر، واحتلت مرتفعات الجولان من سوريا، واحتلت مزارع شبعة من لبنان، بل واحتلت أراضٍ أخرى مثل جزيرتي صنافير وتيران. ومن نتائج الحرب استشهاد عشرات الآلاف ومثلهم من الجرحى، وكذلك أسر قرابة 5000، كما أجبرت الهزيمة أكثر من نصف مليون عربي على الهجرة من دياره. ونتج عن الحرب ازدياد عدد النازحين، مع بقاء الكثير من الفلسطينيين في ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنهم يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الإسرائيلية. المستوطنات. ومنذ ذلك الوقت بدأ اليهود ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان. والمستوطنات عبارة عن وحدات سكنية ومجتمعات يهودية إسرائيلية مقامة على الأراضي المحتلة عام 67. ومن نتائج الحرب احتلال المسجد الأقصى في شرقي القدس، وإحكام السيطرة بالكامل على مدينة القدس، حيث كثفت إسرائيل بناء المستوطنات فيها حتى تصبح القدس مليئة باليهود. وفي عام 80 وعام 81 أصدرت إسرائيل قوانين تعتبر أراضي الجولان وشرقي القدس جزءا رسميا من دولة إسرائيل. مصطلح الأراضي المحتلة. مع أن العدو الصهيوني قام باحتلال 78% من فلسطين عام 48، أي أنها أراضي محتلة، لكن الإعلام والمجتمع الدولي يستخدم مصطلح الأراضي المحتلة ليشير إلى الأراضي التي احتلها العدو عام 67. فنشأ مصطلح الأراضي المحتلة ليدل على هذه المناطق الأربعة: الضفة الغربية، قطاع غزة، أراضي الجولان، سيناء. إلا أن مصر قامت بتوقيع معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني عام 79، فاعترفت مصر بدولة اسمها إسرائيل، وبالمقابل أعادت إسرائيل سيناء إلى مصر، ولكن بشروط مجحفة منقوصة السيادة. سمى الإعلام العربي هذه الحرب بنكسة 67 على أمل أن تلحقها نهضة، ولكن تبين أنها نكبة أخرى. فبعد أن كان الحكام العرب يطالبون بتحرير الأراضي التي احتلها العدو عام 48، أصبحوا يفاوضون إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 67. أما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فأصدر القرار رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 67، ولم ينفذ القرار حتى يومنا هذا. Iya. Jadi begitulah ya secara
Ini saya sedikit ingin menyampaikan, sebentar izin dulu, bagaimana pengakuan tentara-tentara Israel ya, mantan tentara Israel. Bentar saya matikan dulu ininya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup, nggak usah deh. Kita kembali yang tadi aja. Tadi sampai sini ya. Nah ini ya. Jadi saya mau ceritain aja kalau ini Bapak ini adalah mantan IDF. Jadi ini dia cerita kalau ketika peristiwa Nakbah itu dia punya senjata mesin isinya 250 peluru, itu dia bilang saya tembak-tembakin aja katanya. Saya nggak tahu berapa banyak orang Palestina yang meninggal. Lalu ada juga yang cerita mereka ada yang memotongi kemaluan kaum laki-laki ya, dan dijejelin gitu ke mulut yang punya gitu ya. Lalu juga ada yang cerita memperkosa anak usia 16 tahun. Lalu ada juga yang cerita memburu orang-orang Palestina dengan senjata yang mengeluarkan api itu. Ini kejahatan-kejahatan yang kita lihat sekarang ini sudah berlangsung sangat lama. Bahkan sebelum tahun 48, kita tahun 1920, itu walaupun negaranya belum ada, mereka sudah bikin tentara yang disebut tentara pertahanan, yang disebut bahasa Ibrani itu Hagana. Jadi kalau mereka bilang Hagan itu artinya defense ya, mempertahankan diri. Tapi ternyata itu nggak mereka lakukan. Mereka bukan untuk defense tapi untuk offense. Mereka menyerang orang-orang Palestina. Ya dari tahun 20, lalu tahun 48 mereka rubah namanya menjadi IDF, Israel Defense Force. Yang sekarang ini nembak-nembakin saudara-saudara kita, ngirim rudal itu adalah IDF. Ya. Nah, teman-teman kalau kita bicara soal Palestina, ini adalah Gaza, ini adalah West Bank, ada Yerusalem, dan ini orang menulisnya Israel. Kalau kita tetap ya, kita nyebutnya wilayah 48 gitu. Dan kalau kita ngirim bantuan atau kita bicara soal Palestina, sebenarnya kita nggak bicara cuman saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita di West Bank atau di Yerusalem atau Al-Quds, tapi juga saudara-saudara kita yang ada di pengungsian, yang sejak tahun 48 mengungsi di jalur Gaza, ke Mesir, ke Yordania, ke Lebanon, ke Suriah, dan wilayah-wilayah yang lain. Di West Bank juga ada kamp pengungsian kayak Jenin yang kemarin sempat dibantai juga, Jenin di Nablus ya, di Hebron atau Khalil ya, di Gaza juga ada 8 tempat pengungsian. Nanti kita akan coba bahas sedikit ya. Nah, ini adalah Gaza. Ini foto yang nggak terlalu update, tapi beginilah Gaza sekarang ya. Ini adalah Gaza Strip. Dan ini ada Jabalia, ini adalah kamp pengungsian paling utara. Jadi kalau saya baca itu dia yang paling padat, 1 kilometer perseginya itu ditempati oleh 35.000 jiwa. Dan sudah 2 kali diserang. Dan semalam kemarin sore, kemarin sekitar jam 7 malam itu, karena berita itu nyampe ke saya sekitar jam 12, kan jarak kita 4 jam ya. Itu sekitar jam 7 itu diserang dan langsung syahid 400 orang gitu. Dan sekarang korbannya kita sudah tahu lebih dari 8.005 orang sudah ada. Ya, ini adalah Gaza Strip ya. Kita tahu Gaza Strip ini memang ada 8 pengungsian dan ini adanya sejak tahun 48 ya. Orang-orang yang mengungsi dari peristiwa Nakba mengungsi ke Gaza dari Al-Quds ya. Ini adalah Gaza. Gaza itu luasnya 365 km persegi. Penduduknya 2,3 juta, sekitar itu 64%-nya pengungsi, 45,1%-nya pengangguran, 53%-nya miskin, 70%-nya itu gangguan pangan, 97% itu polusi air. Dan kita lihat kemarin sempat diputuskan listrik ya, kondisi sekarang justru sehari-hari itu 12,9 jam per hari ini masih kebanyakan gitu. Kadang-kadang cuma 8 jam sehari nyala listriknya. 3,5% ini economic deficit rate ya, angka economic deficit ekonomi. Kenapa Gaza? Jadi kita lihat bahwa zamannya Umar bin Khattab, kemudian pejuang-pejuang yang datang dari negara-negara Arab untuk membebaskan Baitul Maqdis, tentara-tentara Rasulullah SAW untuk membebaskan bumi Syam, itu masuknya dari Gaza semua gitu. Sampai juga ketika Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Gaza ini ibarat duri di kerongkongan Israel. Dia kecil, tetapi nantangin gitu. Dia kecil tapi sulit untuk ditaklukkan.
Dan dia merupakan kota terpadat, namun tingkat buta hurufnya paling rendah di antara negara Arab. Dan ada hadis Rasulullah SAW salam terkait Taifah Mansurah, nggak ngaruh gitu, dia mau dibantai, dia mau dilemahkan, nggak ngaruh buat mereka. Mereka tetap berjuang untuk agama Allah, ya. Ditanya oleh sahabat, ainahum ya Rasulullah, di mana mereka ya Rasulullah? Maka dia mengatakan, haulal Baitul Maqdis, dia adanya di sekitar Baitul Maqdis, ya. Nah ini kita lihat. Lanjut. Nah Gaza bukan diserang cuma sekali ini aja gitu. Jadi kita lihat sudah 16 tahun atau 17 tahun di blokade, ya. Kita lihat bagaimana melakukan blokade Israel terhadap tanah, terhadap udara, dan terhadap lautnya, ya. Ini mengurung 2 juta manusia di dalam Gaza Strip, jalur Gaza sejak 2007. Jadi tidak ada sama sekali bagian bagi Gaza untuk tidak tersentuh oleh blokade Israel. Ya, populasinya, areanya kita udah baca tadi. Jadi selama di blokade sejak tahun 2007, 2008 terjadi agresi di Gaza 23 hari, 2012 terjadi agresi Gaza 8 hari, 2014 50 hari, 2021 bulan Ramadan saya ingat banget itu 11 hari, dan sekarang sejak tanggal 7 Oktober sampai sekarang itu 23 atau 26 hari, ya, 26 atau 25 hari. Ini adalah Gaza. Kita lihat di sinilah Rafah. Rafah ini tempat masuk dari Mesir untuk masuk ke Gaza. Ini Rafah. Nah, inilah yang sekarang sedang dituntut untuk dibuka secara permanen untuk mengirim bantuan untuk masuk ke Gaza. Jadi kalau kita mau masuk ke Gaza itu lewat Mesir, tapi kalau kita masuk ke Al-Quds harus lewat Yordania. Kira-kira seperti ini, ya. Nah, kenapa sih terjadi peristiwa besar di Palestina saat ini? Pertama, kita tahu sejak awal penjajah itu selalu menyerang Masjidil Aqsa. Dengan tujuan apa? Ingin membagi Masjid Al-Aqsa yang disebut dengan Taksim Zamani dan Taksim Makani. Taksim Zamani itu adalah pembagian waktu, kemudian Taksim Makani pembagian tempat. Jadi mereka membagi tempat ini, ya, antara orang Palestina yang mana, orang-orang Zionis yang mana. Lalu juga menyerang anak-anak, perempuan, dan lansia di area Masjidil Aqsa dan di luar Masjidil Aqsa, di tepi barat, ya, di seluruh kota di tepi barat, dan melarang mereka sholat di dalamnya. Kita sering mudah banget cari video bagaimana orang lagi sholat di Masjidil Aqsa itu didorong-dorong, ditendang-tendang, ya, diusir-usir gitu. Kemudian penjajah Israel juga melakukan tindakan brutal terhadap agama Islam, ya, menghina Nabi Muhammad, meludahi Al-Qur'an, memprovokasi orang-orang Nasrani, ya, dan yang menangkapi anak-anak dan perempuan, ya, menekan para tahanan Palestina juga, melakukan kekerasan, merenggut hak mereka. Jadi dan melarang mengunjungi keluarga. Jadi dilarang untuk keluarganya mengunjungi tawanan, ya. Kemudian penjajah juga terus melakukan serangan ke kota-kota tepi barat dan wilayah lainnya, ya. Jadi tepi-tepi barat tadi ada Jenin, ada Nablus, ada Tulkarem, itu di sana diserang, dan banyak sekali terakhir itu adalah di Jenin itu mereka menyerang pengungsian yang ada di Jenin gitu, ya. Dan ini menimbulkan korban yang cukup banyak, mulai dari anak-anak usia 3 tahun sampai nenek-nenek itu banyak menjadi korban. Kemudian penjajah Israel meningkatkan serangan di jalur Gaza, melakukan agresi, melarang kegiatan ekspor barang, maupun padahal barang-barang itu ada barang-barang yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup, melarang masuk obat, melarang berobat keluar, menutup penyeberangan, dan menghentikan saluran listrik, dan seterusnya. Dan pemerintahan Israel saat ini sangat ekstrim gitu, ya. Dan kita lihat pada saat ini kita lihat Benyamin Netanyahu juga sudah mulai banyak diserang karena ada kasus korupsi dan sebagainya, ya. Dan sekarang yang berkuasa ini adalah dari partai yang sangat radikal. Nah, inilah sehingga Palestina sekarang mereka membalas, mereka bertahan dan menyerang itu untuk merdeka. Jadi kalau tanya kenapa mereka nggak mau damai, ya gimana mau damai? Mereka tuh kepengennya merdeka. Untuk merdeka itu harus melawan gitu. Nggak mungkin perdamaian itu kemerdekaan itu didapatkan dengan santai, nggak mungkin gitu, ya. Nah ini Gaza, 8 kamp pengungsian di Jabalia Camp. Ini yang saya bilang tadi, 1 kilometer persegi dihuni oleh 35.000 jiwa. Ya, nah ini penyerangan pertama di Jabalia. فاجأة المصاب الشلل في مخيم جباليا مفترق لترانس تحديدا في قلب المخيم ننقل لكم الصورة من قلب مخيم جباليا. نحن الآن في لترانس تحديدا.
احنا قاعدين بامان الله بنستنى اذان الصبحيات، ما شفنا لا الدنيا كلياتها مره واحده سكرت علينا. هناك انخفاض كبير في كافة مستشفيات قطاع غزة نتيجة عدد الضحايا الكبير الذين يأتون من كل مكان يتم استهدافه في قطاع غزة، إضافة إلى ارتفاع عدد الشهداء في المستشفيات. أصبح هناك ازدحام كبير في ثلاجات الموتى. Ya, jadi kita lanjutkan ya, lebih kurang begitu. Nah, ini ada lagi Camp Nusairat Camp dan Khan Yunis di jalur Gaza, tapi di bagian selatan. Kalau Jabalia tadi di utara. Jadi beginilah kehidupan mereka setelah mengungsi tahun 48 dan beranak pinak di sini, kehidupan mereka tidak semakin baik. Bahkan Israel ini menunjukkan bahwa ketika mereka melawan dari Israel, mereka akan dimiskinkan, ya. Dan kita lihat luar biasa cara mereka bertahan itu. Saya punya teman gitu, dia seorang wartawan, dia bilang, saya tuh ketemu orang Palestina di mana-mana, itu pasti orangnya pinter-pinter gitu. Maka jangan heran ya, sekarang mereka bisa bikin senjata-senjata canggih itu dengan tangan mereka sendiri ya, karena mereka memang benar-benar belajar ya untuk kemudian membebaskan tanah air mereka ya. Ini Nusairat dan Khan Yunis. Nah, ini kita lihat juga beberapa video yang mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah lihat, ada yang belum. المالك لا السبت الثاني يلا يا عم السبت الثاني هذا مسؤول في القرار. اللي عايز المخيم ننقل لكم الصورة من قلب مخيم جبالة. نحن الآن في التراس تحديدا. Ini di Jabalia ya. هذا هو ما يحدث الآن في غزة في مخيم جبالة تحديدا. هذا سوبر ماركت رابعة سابقا كما تشاهدون. حدث وفاجأة مسجلة. Ini المصاب مجلل. pengeboman supermarket di mana di dalamnya banyak orang yang belanja dari Jabalia ini ya. Nah, ini kita lihat salah satu bentuk Israel ini adalah juga melakukan pendustaan ya. Jadi dia ngirim leaflet ke warga di Gaza untuk segera mengungsi yang daerah Gaza Utara segera untuk pindah ke selatan, tapi ternyata setelah keluar rumah mereka dihujani oleh jet tempur Israel. Jadi mereka disuruh keluar, malah ketika di luar mereka diserang dengan jet tempur. Nah, ya. Kita banyak video sebentar. Ini anak yang mengalami trauma ya, karena terlalu sering mendengarkan suara bom.
Dan terakhir kita tahu supir ambulan tadi akhirnya syahid ya. Ini pengembangan gereja juga, gereja tua di Gaza ya. Pokoknya penjajah itu di mana orang berkumpul ya, mau sekolah, mau rumah sakit, mau gereja, mau masjid, ya udah dihancurin aja gitu sekalian. Nah, ini saya bacakan satu hadis dari Maimunah binti Sa'ad bertanya kepada Rasulullah ya, mengatakan Rasulullah berikan kami fatwa, aftina bil Baitil Maqdis. Mungkin karena Maimunah binti Sa'ad radhiyallahu anha terlalu sering mendengar Rasulullah berbicara tentang keutamaan Baitul Maqdis sehingga dia minta fatwa. Maka kata Rasulullah SAW, ardul mahsyar wal mansyar, dia adalah bumi tempat kalian akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dan dibangkitkan juga di hari kiamat. Sehingga para ulama menafsirkan hadis ini mengatakan tidak ada satu pintu langit pun yang terbuka nanti di hari kiamat kecuali pintu langit di atas Masjidil Aqsa. Itu fasolu fihi. Ya, datangi sholat di sana. Karena sholat di dalamnya itu kan seperti sholat 1000 kali di tempat yang lainnya atau di hadis 500 kali. Lalu Maimunah mengatakan bagaimana? Ya, Aro'aiti in lam astati antahammala ilaihi. Bagaimana kalau aku tidak sanggup ke sana? Maka kata Rasulullah SAW, fatuh dilau zaitan yusroju fihi. Kirimkan minyak zaitun, kirimkan donasi terbaik kalian. Barang siapa melakukannya, faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atahu. Barang siapa melakukannya maka ia seperti telah mendatanginya. Ya. Nah, ini alhamdulillah bantuan Adara sudah masuk ke sana. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ظل هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة نقوم اليوم بتجهيز هذه الطرود بتبرع كريم من مؤسسة أدارة وعددها 166 طردا لكي نقوم لتسليمها لهذه الأسر النازحة والمهجرة من بيوتها بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وسنقوم بتسليم هذه الطرود إلى أقرب نقطة ليقوموا بتسليمها لهذه الأسر النازحة في مراكز الإيواء. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Nah, ini mungkin kita lihat kecanggihan kehebatan anak-anak Gaza ya, penderitaan, tapi didikan orang tua mereka yang membawa mereka kuat dengan Quran. Berapa video ini akan memberikan kepada kita gambaran betapa pentingnya kita membantu orang-orang beriman yang ada di Gaza. Ini anak kecil yang ketika dioperasi tidak ada anestesi dan dia menghilangkan rasa sakitnya dengan membaca Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أنه تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Satu lagi ya. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya, ini kabar terakhir beliau setelah posting ini syahid ya. Masya Allah, Allahumma rahmi. Nah, ini jadi kebutuhan Zionis ini membantai anak-anak, perempuan, lansia, difabel, tenaga medis, relawan, wartawan ya. Mengajukan rumah, sekolah, kantor PBB, kantor berita, gereja, masjid, dan rumah sakit. Dan kita tahu bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah terjadi lebih daripada 75 tahun yang lalu ya, melakukan kejahatan-kejahatan kepada saudara-saudara kita bangsa Palestina yang ada di Gaza dan tepi barat. Lalu apa yang bisa kita bantu untuk membantu mereka? Pertama adalah menyebarkan informasi.
Jangan sampai kita punya medsos, kita punya jaringan, kita tidak menyebarkan informasi yang valid terkait Palestina. Jangan sampai kita diam. Nggak ada istilah netral dalam hal ini. Kita semua harus mencari berada di pihak yang tepat. Yang kedua tentu mendoakan. Kita berharap agar selalu memiliki waktu untuk mendoakan mereka, ya, mendapat kabar tentang mereka, kita doakan. Yang ketiga tentu mengirim minyak atau mengirim donasi terbaik untuk Al-Aqsa. Karena saat ini bantuan yang masuk itu ya ibarat setetes air di tengah laut, ya, masih sangat dibutuhkan. Ya, dan ini tentu sebagai bangsa yang Pancasilais, ya, tentu kita berharap kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Yang keempat yang perlu saya tambahkan adalah melakukan boikot terhadap produk-produk mereka. Dan insya Allah ke depan kita akan lebih serius lagi ya untuk gerakan boykot ini, karena sebenarnya di Indonesia tuh udah ada gerakan BDS Indonesia, boykot, disinvestment, dan sanksi. Tapi belum banyak mendapatkan sambutan ya, mendapatkan respon dari masyarakat Indonesia, dan moga-moga kita sudah tahu apa yang terjadi, dan kita melihat modal terbesar dari Israel itu adalah bantuan dari pengusaha-pengusaha, bantuan dari pajak Amerika, bantuan dari negara-negara sekutu-sekutu dan kroni-kroninya. Maka kita memberikan donasi tapi kita tidak memboikot juga rasanya jadi 50-50 gitu. Kita memberikan tapi yang kita memberikan donasi tapi yang kita berikan kepada pihak penjajah juga banyak juga gitu. Mari kita mulai memboikot produk-produk mereka mulai dari apa yang paling mudah untuk kita lakukan, ya. Zakat boleh nggak untuk Palestina? Nah, pertanyaan ada yang sering gitu, boleh nggak Bu zakat untuk Palestina? Kita lihat zakat itu buat siapa sih? Inamas sodaqatu lil fuqara. Sungguhnya zakat itu untuk kaum fakir, miskin, wal amilin, orang yang amil zakat, ya, wal mu'allafat qulubihum, orang yang dibujuk hatinya untuk mau menerima Islam. Wa firiqab, orang yang ditawan, atau di sini dibudak ya, pada orang yang ditawan. Wal gharimin, orang yang berhutang. Wa fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, dan wabni sabil, orang yang menuntut ilmu. Faridotan minallah. Semuanya ada di Palestina. Ya, jadi kita bisa memberikan zakat terbaik kita untuk saudara-saudara kita, donasi terbaik kita. Tapi kalau menurut saya sih, zakat itu kita nggak usah bangga dengan zakat. Kan zakat itu kan kotoran ya kan. Zakat itu kita bersihkan kita berikan untuk membersihkan liyututohirobihi, untuk membersihkan harta kita. Ya, justru di sini walaupun boleh ya, tapi tentu kita tidak menganggap kalau kita sudah memberikan zakat kita menjadi orang yang paling dermawan begitu. Nah, ini terakhir ada pesan dari seorang gadis bernama Dunia dari Gaza. Ini saya terjemahkan dari Al Jazeera. Dia memberikan pesan kepada kita semua. Mohon disimak. Situation is really bad. There is no water, electricity. I don't know if I'm the next one to live, to die. What it's like here. Just keep sharing what it's like here. To know that it's alright to resist. And I guess this is how we resist land from the river to the sea. Let's not forget. Nah, jangan lupa from the river to the sea, Palestina adalah milik kami, jangan lupakan. Teruslah share ya, dan teman-teman saya berharap banget agar kita tidak hanya peduli pada Palestina saat ini saja, tapi gerakan kita lakukan, apakah donasi, apakah edukasi, apakah boykot ya, itu harus kita lakukan terus sampai Palestina merdeka. Karena itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah ya, oleh Zionis. Jadi Zionis itu berdirinya itu kan cita-cita Zionis itu sejak 1896 oleh seorang yang bernama Theodor Herzl. 1897 bisa bikin kongres Zionis pertama. Dan sejak berdirinya Israel 48 dimulai dari Perdana Menteri pertamanya David Ben Gurion sampai sekarang Netanyahu menjabat kedua kali ya, itu mereka tetap istiqomah. Istiqomah apa? Untuk menjadikan Palestina sebagai negara mereka, menjadikan kota Al-Quds sebagai ibu kota mereka, dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan menggantinya dengan Haikal Sulaiman. Inilah yang terjadi, saudara-saudaraku semua. Moga-moga kejadian selama 3 pekan ini dan memakan korban lebih dari 8.000 jiwa, lebih dari 3.500 anak-anak, lebih dari 2.000 perempuan. Ini membuka hati kita semua dan kita beristighfar kepada Allah ya. Kalau selama ini kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Moga-moga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan dan menumbuhkan keyakinan kita bahwa insya Allah kalau kita melakukan apa saja yang terbaik yang kita lakukan, apakah donasi, edukasi, kemudian membantu sharing, kemudian juga mulai memboikot, insya Allah ini termasuk dengan orang-orang yang sedang berjalan menuju pusat keberkahan dunia.
Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah Umi atas update tentang saudara kita di Palestina. Tafadhol untuk bapak-bapak. Iya, tadi saya mau nambahan juga kalau Jabalia itu di wilayah utara semalamnya saya cerita ya, jam 12 itu sudah diserang lagi dan sudah jatuh korban syahid itu sekitar 400 orang gitu. Dan kita jangan fokus cuma di Gaza aja, di tepi barat itu tetap terjadi itu penghancuran rumah, penembakan, penangkepan, pembunuhan anak-anak muda ya. Yang kemarin saya baru dapat video eksklusif yang membuat saya sangat marah. Di tepi barat itu ada seorang ayah dan beberapa orang anak laki-lakinya diikat, di matanya ditutup, blindfolded ya, kemudian ditelanjangi, diseret-seret, disiksa ya, dan itu divideoin itu oleh tentara-tentara IDF itu dan disebarkan lewat media sosial. Itu benar-benar menurut saya suatu hal yang sudah di luar batas kemanusiaan gitu ya. Saya tuh ngelihat foto-foto anak-anak yang rumah berantakan, rumah yang hancur, saya udah nggak nangis, tapi ngelihat video itu semalam saya tuh marah banget gitu ya. Dan saya pikir kayaknya inilah saat kita untuk benar-benar mulai stand with Palestine, bukan hanya sekarang saja tapi seterusnya gitu. BTW tanggal 5 nanti insya Allah akan ada aksi besar, targetnya 1 juta. Kemarin itu di Kedubes ternyata dari panitia cuma sekitar 400-500 ribu, dan saya mengimbau kita semua bisa hadir untuk menjadi bagian dari menunjukkan solidaritas kita dan juga menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak tinggal diam terhadap apa yang terjadi, pembantaian, karena kita tahu Indonesia menentang penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan, dan insya Allah kata Soekarno kita akan tetap mendukung Palestina selama Palestina belum merdeka. Demikian, silakan kalau ada tanya jawab. Tafadhol, ada yang mau bertanya? Saya boleh tanya ya? Silakan Pak. Tafadhol Pak Dudi, beliau pembina Oh ya Majelis Pak Dudi, Assalamualaikum. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih nih saja sudah menjelaskan informasi Palestina ya. Seperti yang tadi saya bilang, apa yang bisa kita berbuat tadi kan yang pertama adalah ngeser mungkin ya, sekemampuan kita ya memberikan informasi yang faktanya yang kita hadapi begini ya, bahwa kondisi tentang Palestina ya, kemudian hal yang berkaitan dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana dan lain-lain ya, yang bahkan di negara-negara Barat ya, masyarakatnya justru kan berbeda sikap dengan pemerintahnya ya. Iya betul. Masyarakat di Barat itu menunjukkan independensinya untuk menyatakan sikap mendukung ya, dan menyerukan untuk mencegah genosida dan korban-korban masyarakat sipil, meskipun pemerintahnya itu mendukung Palestina, mendukung Israel. Israel ya. Nah ini kan artinya tantangannya adalah bagaimana kemudian kita memberikan informasi itu kemudian mengangkat juga hal yang berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan ya, nilai-nilai yang universal gitu ya, karena memang kalau kita mungkin saya sendiri dan juga teman-teman yang lain juga melihat ya, usaha kita untuk memberikan informasi tentang Palestina ini ada saja ya dalam kutip itu yang kemudian mengambil sikap untuk bukan menolak ya, bahkan menganggap bahwa informasi-informasi ini adalah keputus ya, atau saya yang link ini. Pak Dudi suaranya hilang Pak Dudi. Halo Pak Dudi. Kayaknya ininya signalnya ya.
Tapi saya belum bisa meraba nih kira-kira ininya. Dilanjut Bu, silakan sambil saya WA Pak Ruki Japri. Iya, saya belum bisa menangkap isi pertanyaannya. Tapi yang saya lihat di masyarakat kita sendiri banyak orang yang tidak mau terang-terangan gitu lah membantu Palestina gitu. Menurut saya justru saat seperti ini ya, di mana orang-orang Yahudi anti-Zionis, saudara-saudara kita di luar negeri yang tidak non-Muslim pun membantu. Apalagi kemarin bukan kita bersyukur ya dengan adanya banyak korban-korban Nasrani juga. Ini kesempatan kita untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaannya gitu. Apa yang terjadi di Palestina, kemudian penjajahannya seperti apa, kejahatan-kejahatan kemanusiaannya seperti apa. Nah, bagian-bagian yang Islam tadi itu adalah modal bagi kita untuk mengeluarkan perjuangan. Jadi kita kalau ngomong di luar, ya kalau saya ngomong di orang-orang yang bukan di masjid, di majelis taklim, saya tidak menekankan Masjid Al-Aqsa dari segi, karena secara akidah nggak bakal ketemu sama orang Yahudi gitu. Kata orang Yahudi, Palestina itu punya kami. Kenapa? Karena ada nabi kami itu, Nabi Daud sama Nabi Sulaiman, Solomon itu nabi kami, raja kami gitu. Sementara buat Indonesia orang, dan mereka orang Yahudi, kalau orang Islam, mereka tuh ada orang Islam nggak bakal ketemu gitu ya. Maka kita angkat nilai-nilai kemanusiaannya. Dan saya lihat di media sosial udah banyak banget, apalagi di TikTok ya, udah banyak banget anak-anak muda yang berusaha menjelaskan sejarah Palestina ini dengan sangat ringan ya, dengan sangat praktik gitu. Udah saya muat juga, udah saya post juga beberapa di Instagram gitu ya. Dan kita butuh yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya kita harus menambah lagi ilmu kita, menggali ilmu kita terkait sejarah-sejarah Palestina. Jangan sampai kita males cari ilmu gitu kan. Sampai ada bilang ya udah bagi dua aja. Kenapa sih orang Palestina nggak hijrah aja? Loh, emang kamu mau rumah kamu dirampok dan kamu nyerahin aja sama perampok? Kan pasti nggak mau gitu. Itu sih yang saya tangkap dari pernyataan Pak Dudi tadi sebelum beliau leave. Ya mungkin nanti bisa bantu di Harusnya beliau menjawab, sinyalnya hilang karena beliau sedang dalam iya. perjalanan. Nanti tolong disampaikan aja ya kalau di perjalanan begitu. Ya baiknya teman-teman ya, jadi kita pandai-pandai mencari sumber-sumber untuk menyampaikan menyampaikan informasi kembali. Kita follow akun-akun yang kredibel gitu ya. Kalau akun-akun yang sekarang untuk update-update itu banyak banget ya, akun-akun yang tidak muslim pun banyak sekali yang update. Jangan sampai kita ketinggalan gitu. Jangan sampai ada peristiwa pengeboman satu kita nggak tahu sudah bertambah korbannya gitu ya. Karena ya pertama pasti Allah akan tanya, apa sih kontribusi kalian untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ada nanya sama saya gini, saya pernah dengar juga ada yang bilang begini, ada yang nanya, gimana kalau besok Gaza hancur, bagaimana kalau Palestina kalah dan sebagainya. Nah kita harus tanya sebaliknya, bagaimana kalau besok Palestina menang dan kita tidak melakukan kontribusi, kira-kira apa yang bisa kita jawab untuk Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ya. Ya, biasalah. Ada yang bertanya lagi? Mbak Dewi mau tanya, Mbak. Ini saya mau tanya, Bu Ustazah. Iya. Terkait dengan Yahudi ya. Kan sebenarnya Yahudi itu sudah ada semenjak zaman Nabi Musa ya. Nah, pertanyaan saya itu apa sih hubungannya? Apakah Nabi Musa itu masih keturunan Yahudi atau bagaimana, Bu Ustazah? Soalnya agak membingungkan. Masa sih dari sekian banyak Yahudi Zionis semua gitu ya, maksudnya. Oh ya, baik. Ya udah paham maksudnya. Jadi gini ya, namanya Bani Israel kan keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu kan adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham ya? Nah, kemudian yang kita lihat yang keturunannya Nabi Ismail yang menjadi nabi itu cuma Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya dari keturunan Ishak, Yakub dan seterusnya. Ya, dan kita yakin bahwa dari dulu tidak pernah ada nabi yang menyuruh seseorang umatnya untuk menyembah selain Allah. Sampai di Quran itu disebut amtaquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa kanu hudan au nasara tilka antum a'lamu amillah. Apakah kalian mengatakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak itu adalah Yahudi atau Nasrani? Ya. Maka kata Allah, itu adalah apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Yahudi itu
yang Yahudi pengikutnya Nabi Musa itu sebut Bani Israel. Bani Israel itu artinya apa? Anak Tuhan. Jadi artinya anak Tuhan itu pengikutnya Allah gitu. Yahudi itu ketika sudah mulai terjadi penyimpangan dari kitab Taurat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yang pertama. Kemudian yang sekarang ini Bani Israel masih ada nggak yang lurus? Nggak ada. Yahudi itu adalah cikal bakalnya dari pengikut Nabi Musa yang menolak Nabi Musa alaihissalam ketika memerintahkan umatnya untuk masuk ke Baitul Maqdis. Lalu terjadilah penyimpangan-penyimpangan, itulah orang-orang Yahudi. Dan mereka lah melakukan kerusakan di Baitul Maqdis. Apa beda Yahudi sama Zionis? Yahudi itu ras, atau dia mengatakan Yahudi itu agama. Zionis itu adalah pemikiran politik, dia adalah paham politik. Zionis itu adalah Yahudi yang mencita-citakan untuk mendirikan negara khusus untuk orang Yahudi. Kalau kita bicara, emang semua orang Yahudi Zionis? No. Yang jelas-jelas orang Yahudi Zionis adalah orang Yahudi yang masuk ke Palestina untuk menempati Palestina dan mendirikan negara Israel dan menjadi warga negara Israel. Orang Yahudi yang tidak masuk ke Palestina banyak yang mengaku anti-Zionis, ya. Justru orang Islam ada yang Zionis. Siapa? Orang yang mendukung Israel, orang Islam mendukung Israel, dia Zionis gitu. Jadi kita jangan salah antara Yahudi, Bani Israel dengan Zionis. Paham ya, Mbak Rina? Ya, paham Bu. Terima kasih. Baik, jazakillah khair. Alhamdulillah. Ada lagi? Ada lagi? Sekedar info teman-teman, apabila ada yang ingin melunasi untuk Palestina, kami dapat menampung donasinya, nanti akan kami transfer ke Adara insya Allah. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada mungkin boleh disudahi. Iya, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Iya. Baik, kami tutup kajian kita dengan hamdalah dan istighfar 3 kali. Serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair semuanya. Jazakallah Umi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.